Wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan Asda Channel. Asda Channel, channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Dimana rekan-rekan, saudara-saudara, sedulur-sedulur di hari Rabu ini, kalau di Sunda itu di Bandung, di Sunda Rabu Sunda. Maka Ridwan Kamil dulu itu di setiap sekolah mewajibkan dan para pekerja-pekerja terusus di kota Bandung menggunakan baju pangsit. Halo, sekarang jam 12 lebih 5 menit. Kiriman makan siang baru nyampe dari Bapak Aming. Bapak Aming, makasih buat Bu Ika, tapi bukan buat saya. Udah sampai itu makanan siangnya dibeliin. Melintas. Mudah-mudahan makan siang rekan-rekan bisa dinikmati dengan nikmati. Kalau kemarin dengan Bu Imas dipoto-foto heula aya nama jeung warteg, jadi tadi foto Bu, tadi foto-foto heula ada jeung warteg. Oke guys, tidak lupa untuk supaya kita mempunyai keinginan yang besar bahwa negara kita, lingkungan kita menjadikan suatu keberkahan, maka saya mempunyai slogan yang disebut dengan 3S. 3S itu adalah sapa, senyum, dan salam. Itu adalah suatu keinginan yang ada di diri saya secara pribadi, khususnya umumnya bagi kita semua. Karena 3S itu bisa menjadikan suatu kampung asri, menjadikan suatu komplek asri, terusus di komplek saya ataupun di kampung saya yang berada di komplek Baros City View. Saya punya cita-cita nanti di komplek itu, di kampung saya itu, di daerah sebelum Majasari gitu, kampung Baros, mempunyai cita-cita ingin dijadikan suatu kampung yang disebutkan kampung asri, yang dimana dengan tetangganya saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, sampai sejauhnya bisa menghasilkan suatu kerjasama di bidang ekonomi ataupun menghasilkan suatu produk di kampung asri itu. Maka yang pertama, kampung ataupun kita harus mempunyai slogan dulu yang disebut dengan 3S. Apa itu 3S? 3S itu adalah sapa, senyum, dan salam. Jadi ketika warga kita ketemu dengan warga ataupun ketemu dengan teman di jalan, sapa dulu bagaimana, baru senyum dan ucapkan salam, assalamualaikum. Itulah yang diinginkan, karena di kampung nanti itu di target ataupun keinginan supaya menjadikan suatu kampung berkah itu, diturunkan suatu keberkahan, maka harus diawali ya kerupuk heula kerupuk transparan. Oke, nanti guys, harus menjadikan suatu kemandirian dalam kampung itu, bisa menghasilkan suatu produk, kerjasamanya antar tetangga, perputaran suatu ekonomi di suatu kampung itu sangat hebat. Apalagi di lokasi perkampungan, walaupun di suatu komplek, alangkah hebatnya bisa menanam setidaknya rempah-rempah lah ya. Di setiap rumah mengadakan suatu pelatihan, ataupun di setiap rumahnya ditanam polybag kebutuhan dapur semaksimalnya, minimalnya, ataupun kebutuhan sayuran-sayuran, dan yang ya itulah minimalnya kerjasama di kampung ataupun di komplek itu mengadakan suatu pelatihan bagaimana cara pembenihan, penanaman. Kayaknya itu cita-cita yang paling saya harapkan dan inginkan. Alhamdulillah, insya Allah di komplek kami sudah terbentuk pendidikan keislamannya, maghrib mengaji, madrasahnya, ataupun pengajian sore. Zaman dulu itu pengajian yang disebut dengan sekolah agama. Insya Allah sudah berjalan. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu relawan ataupun bapak-bapak relawan
yang setia terus mengajar anak-anak generasi di komplek kami, komplek Baru City View, dengan relanya walaupun ya ala kadarnya diberikan suatu bukan gaji, sementara transportasi lah untuk ganti ya buat beli kopi ataupun beli bumbu. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru dan bapak-bapak gurunya yang bertanggung jawab di madrasah itu sendiri. Dan alhamdulillah kami pun sudah terbentuk masjid dan dewan kemakmuran masjidnya, dewan keluarga masjidnya dengan segala kegiatan-kegiatannya. Ada kegiatan-kegiatan seperti perayaan Hari Besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, penarikan jis, zakat, infak dan sedekah, penyalurannya. Dan kemarin Pak, saya sangat terharu dan bangga sekali dengan kerjasamanya para warga-warga yang ada di komplek Baros kami itu, terutama di pas kemarin di Idul Adha itu kemarin kami dititipi oleh beberapa warga 14 kambing terus 1 sapi. Dengan antusias kami membentuk suatu panitia kecil-kecilan kerjasama seluruh dengan masyarakat ataupun dengan seluruh warga komplek, dengan perhitungan sampai, karena hampir kebanyakan dari kami itu adalah pemula dalam melaksanakan pengurusan penyembelihan hewan kurban. Tapi walaupun ada beberapa dari kami yang sudah pengalaman di daerah-daerahnya sebelumnya ataupun di kepengurusan masjid sebelumnya, itu diprediksikan sampai beres maghrib, ternyata jam 11 itu udah beres semuanya dan sampai jam 2 sudah terdistribusikan semuanya kepada seluruh warga, dan warga RT lain, RW lain sudah insya Allah kebagian. Itu gambaran kecil kerjasamanya membentuk kemuakhotan antara warga dengan warga di komplek kami. Itu yang saya inginkan, cita-cita dengan 3S-nya, sapa, senyum, dan salam, ataupun salam, senyum, dan sapa, untuk menghasilkan kampung menjadi kampung asli. Wah, begitu indahnya. Itulah guys ya, cita-cita, mudah-mudahan bisa terlaksana dan terrealisasi. Di kami itu sudah terbentuk pos-pos ronda, walaupun rondanya ya hanya beberapa itu saja, belum maksimal. Setidaknya adalah tempat-tempat titik-titik untuk berkumpulnya bapak-bapak ataupun warga, berdiskusi apa sih yang diinginkan, apa yang dikembangkan. Di komplek kami ini masih terus progres ataupun prospek pembangunan untuk pembangunan karena di komplek kami itu ada sekitar 7 hektar kalau nggak salah, 7 hektar yang ada kabar dari developernya itu bisa mencapai 600 rumah, sekitar 600 kakak. Sekarang baru ada sekitar 100 kakak di blok penghujung saja, dan sudah hampir terisi penduduk semua, lebih daripada 100. Dan kami pun sudah bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid. Ya, walaupun kami sebagai panitia juga suka sedikit bingung siapa hari ini ataupun siapa yang akan menjadwalkannya, yang jadwal khotibnya gitu ya, ketika bentrok dan lain-lain, karena kami sampai hari ini belum punya ustadz jaga, nggak ada termadakan jaga 24 jam. Kemarin ada Ustadz Nazar, cuman beliau merantau lagi ke luar kota, ke Bekasi kalau nggak salah. Kemarin padahal udah enak dengan adanya Pak Nazar, sudah terbantu di masjid ada Ustadz jaga 24 jam ketika si khotib Jumat tidak bisa ataupun tidak hadir, maka ada Ustadz jaga. Tapi insya Allah sekarang sudah ada Pak Ijur, mungkin ya Pak Ijur siap Pak Ijur untuk bisa menjadi Ustadz jaga 24 jam
ketika ada beberapa para ustadz yang tidak bisa menghadiri di kegiatan-kegiatan terutama khutbah Jumat. Kenapa? Karena kami salah satu sebagai pengurus itu masih terikat dengan mencari nafkah sebagai karyawan ataupun ya orang kantor lah gitu. Yang dimana orang kantor itu hanya liburnya itu Sabtu dan Minggu saja. Adapun kami mempunyai salah satu ustadz, ada Ustadz Gito. Walaupun yang saya tahu Jumat Sabtu dia itu libur dalam aktivitas kantornya, tapi suka ada yang minta untuk ya request bantu masalah tentang kursus belajar tentang tahsin, karena Ustadz Gito ini ahli di bidang belajar sebagai pengajar tahsin. Kami juga bapak-bapak setiap Jumat malam itu belajar tahsin, walaupun belum maksimal yang hadirnya. Nah, kalau ibu-ibunya itu dibagi, karena kalau Ustadz Gito itu hampir full lah. Dia itu pagi-paginya suka ada di luar komplek, lumayan jauh mengajar, mungkinnya privat ataupun khusus di di dalam komplek itu sekitar dari mulai jam 2 dia itu melatih tahsin dulu ibu-ibu sama tahfidnya, ibu-ibu guru maksudnya, ibu-ibu guru madrasah. Terus jam 4-nya dia mengajar ibu-ibu yang ada di komplek, walaupun secara kehadiran belum maksimal, hanya beberapa puluh orang saja yang bisa menghadiri belajar tahsin. Terus dia sampai maghrib, bilang maghrib mungkin nyambung lagi dengan bapak-bapaknya. Hebatlah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Gito yang terus konsisten untuk membangun supaya menjadikan suatu komplek ini komplek asri ataupun komplek kampung asri. Ada lagi kami punya ada Ustadz Hendrik, rumahnya masih di komplek tapi beliau sibuk di Bandung katanya. Apalagi pada hari ini ibunya lagi kondisi sakit, jadi sudah lama hampir 2 bulan tidak datang ke komplek Pak Ustadz Hendrik. Saya ucapkan Pak Ustadz Hendrik terima kasih, mudah-mudahan ibunya cepat sembuh dan ya diberikan selalu keberkahan dan selalu kesehatan bagi kita semua. Saya ucapkan juga kepada Pak Izur, kepada Pak Yusef, kepada Pak Soleh dan yang lain-lain yang telah mengurus masjid, dan saya juga ucapkan kepada Pak Jainal yang rajin bangun sebelum subuh, mengajak para warga-warga untuk bisa berjamaah di sholat subuh berjamaah di masjid. Saya ucapkan juga kepada Pak Jainal saya ucapkan terima kasih. Hebat lah, kalau menurut saya beliau itu hebat, selalu bangun sebelum subuh sekitar jam 3:30 atau jam 3 beliau udah bangun, baca Quran dengan mengajak saudara-saudara warga untuk pergi ke masjid sholat subuh berjamaah. Hebat. Itulah yang cita-cita kami ini, tidak ada niat lain ingin apapun, tapi ingin membangun. Kami ini ingin membangun komplek kami untuk mencapai tujuan target kampung asri, karena fasilitas sudah ada semuanya di kami itu disiapkan oleh developer. Saya ucapkan terima kasih developer juga, Fajar Terbit yang telah memberikan suatu fasilitas. Mungkin sementara seperti itu cita-cita kami, dan nanti pun kedepannya kami akan membangun lagi ataupun melatih tentang di bidang ekonominya lah, apakah bercocok tanam dan lain-lain. Cukup sekian, itu temere orsona, Ini ada kiriman kerupuk dari Bu Bendahara. Ini Bu Bendahara teh bager dengan mereka kerupuknya unggul, tapi bayarlah lumayan lah kerupuknya. Tapi ente nggak, sok lain ngalengit sering kita sok merek. Pernah saya diberi nasi padang, daging donat, nasi padang mah kekarek sekali-kalina. Daging donat, bolu, terus aya nagar puding, itu kayak sekali setahun sekali. Tapi engke sakedeung deui bakal cair BLT sugan we, cair tinggal rek marede naon tah.
Ngamari di Aming, kami di Bere Batagor dari Bogor. Oh iya guys, sebentar lagi BLT PT Dongkuang akan cair, kata Bu Ida Farida, Menteri Ketenagakerjaan, sudah ditransfer ke 8 juta karyawan. Mudah-mudahan 8 juta karyawan itu sudah termasuk karyawan PT Dongkuang. Walaupun kondisi di wilayah Jawa Barat ataupun Kabupaten Bandung terkhusus, karyawan dalam akhir-akhir tahun ini sedikit berduka karena ada suatu kabar tidak akan naik gaji di tahun 2001 UMR-nya, malahan lagi didiskusikan oleh para serikat. Mudah-mudahan sukses lah, mudah-mudahan bisa berhasil para serikat-serikat buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah di nanti 2001. Jangan sampai apalagi permintaan dari Apindo itu turun, gaji itu diturunkan sampai 2%, turun 2%. Ya Bu, 2% ya, Apindo minta turun nanti. Kalau dari serikat itu, dari kami buruh terutama, meminta ingin kenaikan 8% seperti mirip dengan upah 2080 kemarin. Terus dari pemerintah kabupaten minta kenaikan 3%, dan dari Apindo itu min 2%, berarti turun katanya karena kondisi perusahaan-perusahaan dari down karena corona. Tapi mudah-mudahan itu semua diberkahi segalanya ya Allah. Cukup sekian mungkin dari saya, karena di sini ada kerupuk dan cikopi karena saya tadi sudah makan siang. Ini hanya sebagai cemilan saja. Cukup sekian, mudah-mudahan tetap diberkahi, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan tercapai segala keinginan dan tujuan kita. Ada dalam diri saya pribadi terus keinginan bahwa Islam itu akan jaya suatu saat. Tetap Islam terbaik. Ngopi dulu. Bismillah. Mantap. Kerupuk dulu. Kerupuk black judul nama. Tapi diplastikan. Oh ya iya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.